Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Auliarani dari kelas akuntansi A. Di sini akan menjelaskan modul 4 tentang kas dan setara kas untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah praktikum auditing. Yang pertama, di sini ada kuesioner. Pengendalian internal untuk penerimaan kas dan bank atau pengeluaran kas dan bank yang telah diselesaikan oleh Lita pada tanggal 13 Desember 2018. Di sini berisi pertanyaan umum tentang kas dan setara kas, kemudian ada pengeluaran cek, rekonsiliasi bank, dan kas kecil. Nah, dari kuesioner pengendalian internal ini dapat disimpulkan bahwa sistem kas dan setara kas PT Sugus hampir baik karena di sini lebih banyak jawaban iya. Selanjutnya di sini prosedur audit. Sebelumnya saya ingin menjelaskan modul 4 ini sesuai dengan urutan pengerjaan agar mempermudah untuk penjelasannya. Di sini ada uji ketaatan. Yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf pejabat yang berwenang. Ini ada di TOC 2 dan TOC 4. Yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas. Ini ada di TOC 2 dan TOC 4. Selanjutnya uji kewajaran kas. Yang pertama, siapkan skedul utama dari kas dan setara kas ada di indeks C. Yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta buatkan berita acara pemeriksaan. Ini ada di indeks C1 dan C2. Yang ketiga, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup pertanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Ada di indeks C1 dan C2. Yang keempat, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas ada di indeks C1 dan C2. Yang kelima, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau traceback ke tanggal neraca. Dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Ada di indeks C1. Yang keenam, bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca ada di indeks C1. Yang ketujuh, periksa penjumlahan footing cross-footing lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Ini sudah dilakukan. Ini ada di buku 1 halaman 52 dan 92. Di sana buku kas sudah diuji per tanggal neraca, maksudnya per tanggal transaksi. Yang kedelapan, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap atau interest on system, berarti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Ini juga sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 124. Di sana dijelaskan, menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas, maka akan menjadi tanggung jawab seorang kasir. Di mana di sini kasirnya adalah saudari Sabrina. Yang kesembilan, pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca, ini tidak dilakukan. Ke-10, buat daftar koreksi yang diperlukan ada di indeks C. Ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang perlu diketahui oleh para partner serta saran kepada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda ada di indeks C. Selanjutnya bank, yang pertama lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank. Bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Ada di indeks CC3 dan CC4. Yang kedua, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo.
RK dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek giro yang masih beredar, atau outstanding check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Ada di indeks C31 dan C41. Yang ketiga dan keempat di sini tidak dilakukan. Yang kelima, yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti pemeriksaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini ada di indeks TOC2 dan TOC4. Yang keenam, untuk rekening yang masih aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja, ini tidak dilakukan. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Di sini dilakukan ada di buku 1 halaman 129, di mana di sana terdapat rekening koran Bank CAB kepada PT Subus, dan di buku halaman 130, rekening koran Bank Lopo kepada PT Subus. Kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini dilakukan di buku 1 halaman 123 di ikhtisar buku besarnya. Nomor 9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Ini sudah dilakukan di TOC2 dan TOC4. Nomor 10, apakah ada hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini ada di indeks C. Yang ke-11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner, juga ada di indeks C. Selanjutnya, investasi jangka pendek. Yang pertama, siapkan skedul utama dari investasi jangka pendek, ada di indeks D. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang, tidak dilakukan. Yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Ini sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 125, di mana di sana disebutkan kurs harga pasar saat ini yaitu sebesar Rp15.000. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang, juga sudah dilakukan. Ini mutasi penambahan pembeliannya itu ada di buku 1 halaman 123. Tetapi di halaman tersebut tidak dijelaskan bukti-buktinya, hanya ada kata-kata bahwa bukti-bukti tersebut sudah dicek. Yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Ini sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 125, di mana di sana disebutkan suku bunga depositonya itu 30% per tahun untuk rupiah dan 30% per tahun untuk dolar. Yang keenam, melakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ini sudah dilakukan karena sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Yang ketujuh, perhatikan klasifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Ini juga sudah dilakukan, ada di buku 1 halaman 125, di mana di sana disebutkan bahwa berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan. Selanjutnya ini adalah jurnal koreksi untuk PT Subus periode 31 Desember 2018. Jurnal koreksi ini diperlukan untuk memperbaiki kesalahan dalam pencatatan transaksi, atau misalkan terjadi pencatatan 2 kali atau double. Selanjutnya, indeks C1, di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas untuk kas besar. Untuk PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019 dan pemegang kasnya yaitu Saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas.
Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta itu didapat dari buku 1 halaman 15 untuk akun kas besar. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Perhatikan dulu jumlah debit dan kreditnya. Jumlah debit dan kreditnya ini dapat dilihat di buku 1 halaman 124. Karena jumlah debitnya sama, yaitu sebesar 24 juta, maka mutasinya kosong atau 0. Yang ketiga, sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 tetap, yaitu sebesar 3 juta. Yang keempat dan kelima, pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan kosong, sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas besar, yaitu sebesar 3 juta rupiah. B. Uang dalam kas. Di sini ada uang tunai, di mana uang tunai itu terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk mengetahui jumlah uang kertas dan uang logamnya ini, sudah diketahui di buku 1 halaman 123, sehingga jumlah uang tunainya itu sebesar 11 juta rupiah. Yang kedua, surat-surat berharga di sini sebesar 11.900.000 didapat dari buku 1 halaman 123. Di mana Bank CAB, Bank NIB, dan Bank IIB itu dijumlahkan. Untuk yang ketiga, lain-lainnya kosong, sehingga jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000 didapat dari 11.900.000 dikurangi dengan 3 juta. C. Selisih uang kas. Di sini hasilnya 9.900.000. Maaf, tadi 22.900.000 dari 11 juta ditambah 11.900.000. Sedangkan yang 19.900.000 itu dari jumlah uang dalam kas sebesar 20 juta. 22.900.000 dikurangi jumlah sisa uang kas menurut buku kas sebesar 3 juta. Indeks C2 untuk berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Untuk PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019, pemegang kasnya Saudari Sabrina. A. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Ini didapat dari buku kas 15 untuk kas kecil. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Januari 2019. Perhatikan dulu jumlah debit dan kreditnya ada di buku 1 halaman 124. Di sini karena jumlah debit kreditnya kosong, maka mutasinya juga kosong. 3. Sisa buku kas pada tanggal 5 Januari sebesar 2 juta tetap. 4 dan 5, pemasukan dan pengeluaran yang belum dibukukan kosong, sehingga jumlah uang kas menurut buku kas kecil sebesar 2 juta. B. Uang dalam kas. Di sini ada uang tunai dan uang logam yang juga sudah diketahui di buku 1 halaman 124, sehingga jumlah uang tunainya 1.530.000. Surat-surat berharga tidak ada. Biaya lain-lainnya ada di buku 1 halaman 124, di mana di sana ada biaya petty cash voucher dan materai dijumlahkan, hasilnya 270.000. Sehingga jumlah uang dalam kasnya 1.800.000 dari 1.530.000 ditambahkan 270.000. C. Selisih uang kas sebesar 200.000 dari jumlah uang dalam kas 1.800.000 dikurangi jumlah sisa uang kas sebesar 2 juta. Selanjutnya C31. Di sini adalah rekonsiliasi yang dibutuhkan oleh Bank CAB. Saldo menurut rekening koran. Di sini saldo awalnya dapat dilihat di buku 1 halaman 129 sebesar 4.391.410. Kemudian ada transaksi pada tanggal 28 Desember 2018. Itu ada di buku 1 halaman 128 di transaksi tanggal 28 Desember dengan keterangan setoran tunai dari kas besar. Transaksi ini mengakibatkan adanya deposit in transit atau setoran dalam proses.
yaitu di mana uang tunai telah diterima dan dicatat oleh perusahaan, namun belum dicatat oleh bank, sehingga dapat menambah saldo rekening koran sebesar 20 juta rupiah. Kemudian ada transaksi tanggal 26 Desember 2018, itu di buku 1 halaman 128 juga, di transaksi tanggal 26 Desember. Dengan keterangan pembayaran utang PT Caraka Jatuh Tempo pada 28 Desember 2018. Transaksi ini mengakibatkan cek beredar, maka di sini dituliskan cek beredar, di mana cek tersebut sudah diterima perusahaan namun belum dicairkan. Sehingga dalam pencatatan bank ini mengurangi saldo rekening koran sebesar 11 juta rupiah. Sehingga total untuk rekening korannya sebesar 13.391.410 dari saldo awal ditambah penambahan dikurang pengurangan. Selanjutnya saldo menurut pembukuan. Di sini saldo awalnya dapat dilihat di buku 1 halaman 15 sebesar 5.849.910. Kemudian ada transaksi pada tanggal 14 Desember 2018 di buku 1 halaman 129. Ini ada kiriman uang masuk dari PT Lestari sebesar 10.600.000. Dalam transaksi ini disebut juga setoran clearing, belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank. Maka jumlah 10.600.000 ini menambahkan saldo pembukuan. Selanjutnya ada 28 Desember 2018, ada transaksi di buku 1 halaman 129 dengan keterangan jasa giro sebesar 156.500. Kemudian transaksi pada tanggal 13 Desember 2018, di sini ada di buku 1 halaman 107. Di bukti pengeluarannya bank kepada PT Berkat. Kemudian ini ada kesalahan pencatatan, maka kita lihat juga di buku 1 halaman 128 dan 129 yang transaksi pada tanggal 3 Desember. Ini ada kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat untuk pembukuan pada perusahaan. Di sana dituliskan 100 juta 110.000. Namun pada rekening koran tercatat sebesar 101 juta 100.000. Maka selisihnya itu sebesar 990.000. Maka di sini kesalahan pencatatan PT Berkat sebesar 990.000. Kemudian transaksi pada tanggal 28 Desember 2018, ini ada biaya administrasi di buku 1 halaman 129 sebesar 25.000. Kemudian di tanggal 28 Desember 2018 di buku 1 halaman 129 juga ada cek kosong atau tolakan clearing dengan keterangan tolakan clearing atau biasa juga disebut cek kosong sebesar 2.200.000. Sehingga total saldo menurut pembukuannya adalah sama seperti rekening koran. Perhitungannya dari saldo awal ditambah jumlah penambahan dikurangi jumlah pengurangan. Selanjutnya indeks C3. Di sini adalah jurnal koreksi yang diperlukan Bank CAB atas rekonsiliasi bank sebelumnya. Yang pertama ada setoran clearing, jurnalnya yaitu di debit Bank CAB, di kredit piutang usaha sebesar 10.600.000. Yang kedua, pendapatan bunga, jurnalnya yaitu di debit Bank CAB, di kredit pendapatan bunga sebesar 156.500. Yang ketiga, pembayaran administrasi, jurnalnya yaitu di debit biaya administrasi dan di kredit Bank CAB sebesar 25.000. Yang keempat, perusahaan belum mencatat tolakan clearing, jurnalnya yaitu di debit piutang usaha, di kredit Bank CAB sebesar 2.200.000. Yang kelima, ini ada pembayaran utang PT Berkat
Jurnalnya yaitu di debit utang usaha di kredit Bank CAB sebesar 990.000. Selanjutnya ini ada rekonsiliasi Bank Lopo. Saldo menurut rekening koran, ini saldonya didapat dari buku 1 halaman 130 sebesar 5.092.640. Kemudian ada transaksi pada tanggal 28 Desember 2018, ini di buku 1 halaman 127. Di transaksi tanggal 28 dengan keterangan setoran tunai dari kas besar sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 26 Desember 2018 ada salah catat, ada di buku 1 halaman 126. Dan bukti setorannya ada di buku 1 halaman 130, yaitu di rekening korannya. Di sini kenapa salah catat? Karena sudah dicatat perusahaan tapi belum dicatat bank, sehingga menambah saldo rekening koran. Selanjutnya ada transaksi tanggal 17 Desember 2018 di buku 1 halaman 126. Ini keterangan pembayaran utang. Maka di sini dituliskan cek beredar PT Elang sejumlah 2 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 21 Desember di buku 1 halaman 126 juga keterangannya pembayaran utang PT Caraka. Cek beredar PT Caraka sebesar 5.500.000. Maka totalnya saldo awal ditambah jumlah penambahan dan dikurang jumlah pengurangan. Sehingga hasilnya adalah 37.092.640. Selanjutnya saldo menurut pembukuan, ini saldo awalnya ada di buku 1 halaman 15. Di neraca saldo PT Sugus atau bisa juga dilihat di buku 1 halaman 127 di buku Bank Lopo sebesar 36.640.414. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 24 Desember di buku 1 halaman 130 pada tanggal 24 di keterangan setoran clearing. Di sana belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh Bank Lopo sebesar 3.750.000. Kemudian tanggal 27 Desember ada pendapatan bunga di buku 1 halaman 130 pada tanggal 27 dengan keterangan jasa giro sebesar 75.226. Kemudian ada transaksi pada tanggal 24 Desember. Ini di buku 1 halaman 130. Biaya cek sebesar 18.000. Tanggal 27 Desember ada biaya administrasi di buku 1 halaman 130 juga. Keterangannya biaya administrasi sebesar 5.000. Kemudian tanggal 28 Desember 2018 terdapat transaksi tolakan clearing dengan kode transaksi 13134 atau disebut juga cek kosong sebesar 3.350.000. Sehingga totalnya sekian sama dengan saldo menurut rekening koran. Selanjutnya indeks C4, di sini ada jurnal untuk rekonsiliasi atas Bank Lopo. Yang pertama ada setoran clearing kode transaksi 1363990. Di Bank Lopo di jurnalnya di debit Bank Lopo, di kredit piutang usaha sebesar 3.750.000. Yang kedua pendapatan bunga Bank Lopo, di debit Bank Lopo, di kredit pendapatan bunga sebesar 75.226. Yang ketiga, pembayaran biaya cek atau administrasi, di debit biaya administrasi, di kredit Bank Lopo sebesar 23.000. Yang keempat, tolakan clearing atau cek kosong, kode transaksi 13134, jurnalnya di debit piutang usaha, di kredit Bank Lopo sebesar 3.350.000. Selanjutnya indeks C. Di sini indeks C menjelaskan tentang schedule kas dan setara kas.
Berisinya keterangan di sini ada kas besar, kas kecil, bank CAB dan bank Lopo. Di sini ada WPRF. Untuk saldo per kliennya dapat dilihat di buku 1 halaman 15. Untuk saldo per di debit ini dilihat di indeks C1 di sini dalam selisih uang kas atau lebih 9.900.000. Untuk kas kecil di sini per kredit dapat dari indeks C2 yang di sini 200.000 kekurangan kas. Selanjutnya untuk bank CAB di saldo per debitnya ini didapat dari indeks C3 yaitu penjumlahan bank CAB dalam debit yaitu 10.600.000 dan 156.500 sehingga hasilnya 10.756.500. Untuk per kreditnya sama di indeks C3 juga, tapi menjumlahkan akun bank CAB yang ada di kredit, yaitu 25.000 ditambah 2.200.000 ditambah 990.000. Sehingga hasilnya 3.373.000. Untuk per auditnya, ini perhitungannya dengan cara per klien ditambahkan per debit dikurangi per kredit, sehingga hasilnya sekian. Nah, ini adalah catatan pemeriksaan yang diperlukan atas schedule kas dan setara kas. Di sini ada pada saat cash count kas kecil, di mana ditemukan kekurangan kas sebesar 200.000. Maka jurnalnya di debit piutang lain-lain, di kredit kas kecil sebesar 200.000. Yang kedua, pada saat koreksi pengeluaran kas kecil belum di-reimburse. Jurnalnya di debit beban lain-lain, di kredit kas kecil sebesar 270.000. Tiga, sarannya di sini ada saran di situasinya yaitu kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil, tetapi hal tersebut dapat menyebabkan kecurangan sehingga disarankan lebih baik kedua tugas tersebut dipegang oleh dua orang yang terpisah atau berbeda. Yang keempat, perusahaan belum melakukan rekonsiliasi bank pada bulan Desember 2018. Maka jurnal koreksinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk indeks CC3. Contoh konfirmasi bank untuk bank CAB. Indeks CC4 ini contoh konfirmasi bank untuk bank Lopo. Indeks D yaitu schedule investasi jangka pendek untuk PT Sugus. Di sini saldo per kliennya untuk deposito berjangka. Lihat dulu di sertifikat deposito di buku 1 halaman 125, di mana depositonya dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam dolar sebesar 30.000 dolar. Kemudian saldo 30.000 dolarnya ini kita konversikan dulu ke rupiah menjadi 450 juta. Sehingga total saldo per auditnya ini sama dengan 1 miliar ditambah 450 juta. Maaf, tadi yang per klien ada di buku 1 halaman 123. Untuk investasi pada saham, ini ada saldo per debit. Ini ada di bukti saham. Di bukti saham buku 1 halaman 125. Untuk mengisi peraudit investasi pada saham, di sini kita lakukan perhitungan dulu, di mana untuk PT Garam memiliki 10.000 lembar saham dengan harga Rp10.200.000.
sehingga totalnya 102 juta rupiah. Sedangkan PT Gudang mempunyai 20.000 lembar saham dengan harga 8.375 rupiah, sehingga totalnya 167.500 dijumlahkan menjadi 269.500. Nah, hasilnya di sini, sehingga 4.500-nya itu didapat dari 269.500 dikurangi 265 juta atau selisihnya. Maaf yang tadi salah per debitnya. Sehingga hasil investasi jangka pendek untuk PT Sugus adalah sebesar untuk per auditnya 1.719.500.000. Selanjutnya ini ada indeks TOC2. Indeks TOC2 ini berisi skedul uji transaksi penerimaan bank. Nah, dalam proses pengisian uji transaksi penerimaan bank ini mengacu pada buku 1 halaman 68 sampai 76. Di mana di sana terdapat dokumen pendukung yang lengkap, perhitungan yang sistematis, kemudian otorisasinya juga sudah ada, serta sudah diposting di buku besar dengan benar. Lebih lengkapnya, di sini kelengkapan bukti pendukung, ini sudah lengkap, ada di buku 1 halaman 68-76, maka kita beri tanda checklist semua. Untuk kebenaran perhitungan matematis, ini karena tidak ada di buku, jadi kita menjumlahkan sendiri, maka sudah benar, jadi checklist semua. Untuk otorisasi ini sudah dibuktikan, dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Maka diberi checklist semua. Kebenaran nomor akun di sini patokannya di daftar akun buku 1 halaman 15. Di sana ada nomor akun yang tidak sesuai. Contohnya seperti utang usaha 100-nya 202.20, tapi di sana salah tulis jadi tidak sesuai, maka diberi tanda silang. Terakhir adalah kebenaran posting, lihat di buku 1 halaman 92 sampai 93 dan buku 1 halaman 52 sampai 56. Di sana postingnya sudah dilakukan dengan benar. Jadi kita beri tanda checklist semua. Selanjutnya untuk TOC4 juga sama, schedule uji transaksi pengeluaran bank. Sini kelengkapan dokumen pendukungnya sudah lengkap di buku 1 halaman 68-76. Perhitungannya juga sudah sistematis, otorisasinya sudah jelas, kebenaran nomor akunnya juga ada yang keliru atau salah tulis, dan kebenaran postingnya sudah sesuai semua. Selanjutnya indeks A21, yaitu kertas kerja neraca untuk aset PT Sugus. Sini saya akan membahas kas dan setara kas dan investasi jangka pendeknya saja. Di sini saldo per auditnya dapat dilihat di buku 1 halaman 13 untuk tahun 2017. Untuk per kliennya di buku 1 halaman 13 juga. Nah, untuk di per debitnya ini 34.481.726 didapat dari indeks C jumlah per debitnya dari sini. Untuk per kreditnya juga sama dari indeks C, jumlah per kredit indeks C. Untuk investasi jangka pendek, saldo per debitnya sebesar 4.500.000 didapat dari indeks D dari sini. Sehingga menghasilkan per audit 2018 sebesar sekian, perhitungannya dari per klien ditambahi saldo per debit dikurang saldo per kredit, sehingga hasilnya sekian.
Yang terakhir ada indeks A22 untuk schedule kertas kerja neraca, kewajiban dan ekuitas PT Sugus. Di sini saya akan menjelaskan utang usahanya saja. Di sini ada WPRF M1 yang menjelaskan ada di indeks M1. Saldo per audit dan per kliennya sama di buku 1 halaman 13 juga. Untuk saldo per debit dan per kredit sebesar 990.000 dan 10.800.000 didapat dari modul 3 ada di indeks M1. Sehingga menghasilkan saldo per audit 2018 sebesar sekian didapat dari per klien ditambah per debit dikurangi per kredit. Untuk semua indeks yang saya buat, format dibuat olehnya itu Wijaya, diperiksa oleh nama saya sendiri pada tanggal 13 Desember 2019, kemudian diperiksa tanggal 12 Maret 2019. Kecuali dengan kuesionernya. Kalau kuesioner itu dibuat oleh Lita. Sekian presentasi saya mengenai modul 4. Mohon maaf jika banyak salah atau keliru dalam pembicaraan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.